Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita mau satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan selalu menyertai setiap kami, setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna, Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami Tuhan, kami mau menghadap Engkau Tuhan di tahta kasih karunia-Mu, menyembah dan memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini pujian yang berkenan di hati-Mu, yang menyenangkan hati-Mu, itu yang kami bawa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kami
Yeremia pasal 39. Jatuhnya kota Yerusalem. Ketika Yerusalem direbut, dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar Raja Babel, beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sareser, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam, dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamad kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, "Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu." Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Sareser, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Janji kepada Ebed-Melech bahwa ia akan dilepaskan. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melech, orang Etiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan." Yeremia pasal 40. Yeremia tinggal pada Gedalia. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia, sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya, di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda, yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, "Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau.
Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda. Dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yesanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis, Raja Bani Amon, telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu, dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa." Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong." Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar Tuhan Kau mengurapi setiap kami. Tuhan menumbuhkan hikmat dalam hidup kami. Biar firman-Mu terus menguatkan kami. Tuhan berikan kami kekuatan dan kami menjalani hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang terus memberikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.